qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi bil alamin amin. Kemarin ya tentang masalah qadar. Intinya sawabikul himam la takhriqu aswarat. Keinginan kuat atau usaha kita, keinginan kita, tekad apapun kita itu tidak bisa merubah ketentuan Allah. Ya, kutiba alaikumul qitalu wa qulhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu baik, betul nggak? Dan bisa jadi apa yang kita sukai itu tidaklah baik begitu. Itu adalah semuanya adalah takdir. Kita maunya gini, ternyata Allah berkata lain misalnya. Ternyata ada hikmah di balik sama itu. Misalkan Dafa mau nikah sama fulanah, pengennya sama ini, udah jatuh cinta. Ternyata Allah berkata lain, takdir lain misalkan. Enggak jadi karena memang bla 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 bla. Ternyata apa hikmahnya? Oh ternyata si Dafa punya yang lebih baik lagi, atau di suatu hari dia menemukan sisi buruk daripada si calon yang itu. Ya bisa jadi misalkan Albi dia ngelamar pekerjaan, pengennya kerja di sini. Ternyata dia udah usaha, udah ujian, tes, les, pakai orang dalam juga. Gak cuma sekali, 2 kali, 10 kali, ya ternyata tetap gak diterima. Ternyata diterima di tempat lain. Nah, setelah 3 tahun 4 tahun akhirnya dia bisa mengambil hikmah. Oh iya, coba saya dulu kerja di sana. Pasti kita kan nggak tahu. Siapa tahu yang kamu tes sampai 10 kali gini tutup kantornya, bangkrut. Kita kan nggak tahu. Ini seperti itu. Wa asa an takrahu syai'aw wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa syarrul lakum. Memang itu dia turun dalam perang ya. Perang ya. Itu kan tentang syariat perang. Siapa orang yang mau perang? Pasti orang takut kan. Kecuali kalau imannya, semangatnya, dia sudah di pikirannya itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kalau orang-orang kayak mereka ya sudah, mereka berani. Tapi kalau orang-orang yang masih setengah-setengah kayak kita, mikir-mikir kan. Makanya di situ wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa kita pakai di dimanapun dalam kehidupan apapun. Kemudian hikmah yang kemarin yang ketiga itu akhirnya apa? Merujuk kepada hikmah yang keempat, yang mana qala ibnu Athaillah arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Yang mana maksudnya apa? Arih nafsaka. Jadi istirahatkanlah dirimu. Jadi dirimu ini santai saja gitu. Nggak usah terlalu dipacu, nggak usah terlalu dipikirkan. Istirahatkan saja dirimu dari apa? Dari tadbir, dari mengatur, dari perihal mengatur. Kamu planning, bla 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 bla. Maksudnya seperti itu. Jadi beliau ini mengajarkan ke kita, udah jangan terlalu dipikirkan apa yang akan ke depan. Memang kita pikirkan akan tetapi jangan terlalu melebihi. Jadi santai saja. Memang kita mengatur tapi jangan terlalu full ya, terlalu semuanya pengen seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu. Arih nafsaka maksudnya santaikanlah, santai sajalah diri kamu. Santaikanlah diri kamu, istirahatkanlah diri kamu dari yang namanya perihal mengatur segala urusan. Karena apa? Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsi. Karena kalau misalkan Allah kalau sudah mengatur ya sudah, kamu bukan apa-apa. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kayak kamu pengennya gini, ternyata Allah menghendaki lain, ya nggak bisa. Kamu sudah capek usaha, ujung-ujungnya ya gagal kan. Qala Ibnu Ibad, tadbirul khalqi li umurin dunyahum 'alal wajhil ladzi naquluhu madhmum. Di sini at-tadbir ya. Tadbir secara bahasa adalah an-nazar fil umur wa akhiriha. Jadi melihat kepada segala sesuatu baik yang di permulaan ataupun di akhirnya.
Adapun tadbir mengatur ya. Ya mengatur kan kita kayak merencanakan ya. Nanti ke depannya, nanti akhirnya itu bagaimana ya kan. Prosesnya nanti bagaimana. Kan kita mengatur. Nah, tadbir ini dia ada 3 pembagiannya. Ada yang dia itu yang jelek, yang tidak disukai. Kemudian ada yang sunnah. Ada yang mengatur itu yang sunnah. Ada yang mengatur yang mubah hukumnya, yang diperbolehkan. Adapun tadbir yang mengatur yang jelek, yang tidak disukai, wa huwa alladhi yashubu al-jazm wa tasmim diniyan au dunyawiyan. Nah, jadi kayak seakan-akan perintahnya itu ada atau segala sesuatunya itu berhubungan dengan duniawi. Adapun yang sunnah, yang matlub, yaitu tadbiru ma takallafu minal wajibat wa ma tundabu ilahi minat ta'at ma'a tafwidil masyiah diniyan au dunyawiyan. Nah, adapun tadbir yang yang matlub, yang disunahkan adalah mengatur dalam perintah yang diwajibkan, yang mana perintah tersebut itu dapat mendekatkan kita terhadap Allah. Kewajiban seperti apa? Ya sholat, bekerja, itu yang yang sunahkan ya. Tapi ya ujung-ujungnya setelah kita kita kerjakan, kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Maksudnya untuk hasilnya. Jadi kita proses saja, kita sholat, menggugurkan kewajiban memang sekarang ya. Nah, kita sholat, kita kerja, adapun untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Wa amal kismul mubah ma tafwid wa masyiah wa nadhar ila al-qudrah wa hada yusamma an-niyah shalihah. Yang tadi tadbir yang matlub, yang disunahkan itu disebut juga dengan niat yang soleh, niat yang ikhlas, niat yang baik, karena memang niatnya adalah karena ibadah, kerja, nyari uang, nyari rezeki untuk ibadah, menafkahi keluarga, belajar sampai ke jenjang yang lebih tinggi misalnya, atau ke tempat yang jauh, niatnya ibadah untuk menjauhi daripada kebodohan. Ibadah mengerjakan beberapa salat sunnah, tahajud, duha, untuk apa? Untuk benar-benar mendapatkan pahala yang lebih. Itu maksudnya adalah tadbir yang sunnah, tadbir yang matlub, yang dianjurkan, yang diminta. Adapun tadbir yang mubah, bahwa at-tadbiru fi amrin dunyawiyyin utabiyin ma tafwid lil masyiah wa alayhi yuhmalu qawluhu. Adapun tadbir yang diperbolehkan, yang mubah adalah tadbir yang dia itu hanya perkara duniawi saja gitu. Hanya perkara ya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan yang namanya qurbah kepada Allah. Jadi dia kayak planning ya, jalan-jalan misalkan contoh. Ya intinya yang segala sesuatu yang perbuatan yang biasa-biasa saja gitu. Itu namanya mengatur atau tadbir dalam urusan yang mubah. Jadi ada yang matmum, ada yang ada yang matlub, ada yang mubah, ada yang mubah. Tadbirul khalqi li umuri dunyahum 'alal wajhi alladhi naqulu matmum. Jadi mengatur segala urusan untuk urusan dunia itu sebenarnya adalah buruk. Matmum adalah buruk. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah
sudah mengatur, qad takaffala lahum bidzalik, karena Allah itu sudah mengatur semuanya untuk urusan kita. Kita nanti hidupnya bagaimana itu Allah sudah mengatur. Jadi makanya kita nggak usah terlalu banyak mengatur. Memang kita memplanning, kita hanya bisa berjalan saja, mengusahakan saja. Akan tetapi jangan terlalu banyak memaksa seperti itu. Wa qama bihi anhum, karena Allah Subhanahu wa taala sudah sudah berdiri di atas makhluknya. Beliau Allah itu adalah sebagai wali daripada kita. Wa talaba minhum ayyufarigu qulubahum minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meminta kita agar kita ini lebih banyak mengosongkan hati kita dari urusan dunia. Itu pengennya seperti itu. Allah itu memang seperti itu pengennya kepada kita. Jadi kita jangan terlalu, ya bahasanya gini, jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kalau misalkan sudah itu ya sudah, jangan terlalu serakah. Kalau sudah dapat segitu ya sudah dapat segitu, jangan lebih. Kenapa? Kalau misalkan kalian lebih, takutnya waktu kalian terhadap Allah itu berkurang, betul nggak? Kadang orang kan kalau sudah dapat uang 10 juta kan dari usahanya kan pasti pengen nambah lagi. Pengen gimana ya biar 20 juta, gimana biar 30 juta, dan itu adalah hal yang wajar. Bisnis kan. Maksudnya di sini itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pengen nambah lagi, waktu kita kepada Allah itu pasti berkurang. Ya, makanya ini kalau misalkan ditaruh ya porsinya kepada kita ya jauh gitu, dan kita sulit karena memang makom kita belum bisa gitu untuk benar-benar memberikan porsi kita kepada Allah dari zikir dan sebagainya. Orang-orang soleh dulu itu kan amalannya apa? Zikir Quran ya. Zikir kan nggak harus baca itu saja, kan bisa dengan Quran kan juga bisa dikatakan zikir, mengingat Allah. Makanya orang-orang dulu ada yang sehari sampai 20 khatam. Sehari 20 khatam itu kan kayak sesuatu yang mustahil ya bagi kita. Mustahil. Kita dua kali khatam sehari aja kan mustahil. Mereka setiap hari. Ada yang 15, ada yang 10. Mereka adalah orang-orang yang khawas ya, orang-orang yang khusus, orang-orang yang tidak sama Allah. Karena memang hati mereka sudah Allah, sudah dalam hatinya hanyalah Tuhan, tidak ada yang lain. Wa yaqumu bihaqqi ubudiyati. Dan pengennya kita ini fokus terhadap pekerjaan-pekerjaan penghambaan. Maksudnya kan kita ini memang diciptakan hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu rumusnya. Sebenarnya itu sih kewajiban kita ya. Untuk makan, jalan-jalan, mencintai, minum, itu semuanya adalah bukan tujuan kita. Tujuan kita memang tujuan Allah menciptakan kita apa? Untuk beribadah. Cuman memang kita adalah orang-orang yang ghafil, ya kan? Kita beli baju yang bagus, kita punya HP, kita kerja, kita punya istri, kita sekolah, kita belajar. Sebenarnya semuanya adalah bukan sesuatu yang tujuan kita itu bukan. Maksudnya tujuan kita diciptakan bukan itu, akan tetapi untuk beribadah. Tapi kalau misalkan dia belajar untuk niatnya liya'budun, nah itu termasuk. Tapi kalau misalkan yang lain-lain tuh, misalkan kayak ilmu yang intinya yang bukan untuk liya'budun ya. Wa wadha'ifa taklifatihi faqat. Jadi pengennya Allah itu kita ini hanya mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada kita saja. Pengennya seperti itu. Sholat, zakat. Sholat lah ibadah, khususnya ibadah. Kita memang ditekankan untuk selalu beribadah. Jangan sampai tidak ibadah. Wallahu a'lam. Berapa? 15 menit lagi.
Jadi intinya dari hikmah yang bisa kita ambil di sini, janganlah kita terlalu banyak mengatur, janganlah kita terlalu banyak memplanning sesuatu. Karena apa? Ujung-ujungnya selalu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan itu mengurangi, ya kan? Mengurangi waktu kita terhadap Allah, porsi kita terhadap ibadah. Ya, kalian hidup 24 jam misalkan, ya kan, bisa dihitung untuk perkara kepada Allah itu berapa, gitu kan? Ya sholat paling berapa? 5 menit kadang nggak nyampe. Makanya Ustadz selalu usahakan sholat itu dikir, berarti kalau sholat jamaah ya, kalau bisa dikir secara jamaah. Agar orang-orang yang lain itu, kadang kan orang-orang kan hanya sholat saja kan, karena memang dia punya urusan gitu, urusan yang lebih besar daripada urusan dia kepada Tuhan. Ya usikum la ya nafsi taqwa. Sama-sama juga, kita juga sama-sama seperti itu. Akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita coba. Ya Allah alam.